Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Iya, iya, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Ya, Bapak? baik sehat Bapak Ibu Profesor? Yanti, Iya, Rianti. Ya. iya. Apa mulai sekarang aja? Mulai? Dimulai saja biar lebih Oh banyak iya, mangga. waktu. Atuh. Ya. Iya, mangga. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pertama-tama, wabarakatuh. kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada baginda besar, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, kita sehat walafiat, bisa mengikuti acara Diklat Pembina Ikatan Remaja Masjid atau IRMA Jawa Barat, angkatan keempat tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring. Yang saya hormati kepada Bapak narasumber, Bapak Profesor Dr. Endang Komara, MSI, Jabatan Ketua Paguyuban Profesor LL Dikti Wilayah 4. Yang terhormat Bapak Ibu peserta Diklat, Pembina Ikatan Remaja Masjid Jawa Barat, angkatan keempat tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Yati Terasa Suryanti dingin? SPD, Jabatan Pengelola Peserta Didik di Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 7, Provinsi Jawa Barat. Panas saya. Ya, Ya, silakan Bu halo, diteruskan. Ya, kedengaran? Bu. Ya, teruskan Bu. Ya, ini AC saya panas. Saya Oh iya. sedang nyuruh kawan. Sebagai Silakan diteruskan Bu. moderator yang akan memadu acara ini, yaitu acara Diklat Pembina Ikatan Remaja Masjid atau IRMA Jawa Barat angkatan keempat tahun 2023 yang dilaksanakan secara daring. Adapun susunan acaranya, pembukaan, penyampaian materi, sesi tanda jawab, foto bersama, dan penutup. Baiklah, Bapak Ibu peserta Diklat, kita mulai saja ke sesi pertama, yaitu pembukaan. Mari kita membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, yaitu sesi penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Endang Komara, MSI, dengan materi penguatan pendidikan karakter melalui edukasi bahaya pergaulan bebas pada usia remaja. Persilakan kepada Bapak narasumber untuk menyampaikan materinya. Mangga. Terima kasih Ibu Yanti Suryanti. Iya, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji UU Ruzhanul Ulum SE, yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat Bapak Haji Dedi Supandi SSTV MSI, yang kami hormati Kepala Kementerian Agama Jawa Barat Bapak Haji Azam Mustajam MSI, yang kami hormati Pembina IRMA Jawa Barat dan sekaligus sebagai Ketua Panitia Diklat Pembina IRMA Jawa Barat angkatan keempat tahun 2023 yang dimulai sejak tanggal 14 sampai 16 Februari 2023, yakni Ustadz Ripa Anggrayana MM. Mudah-mudahan sebentar lagi Anda bisa menyelesaikan program doktor di Universitas Pendidikan Indonesia di program studi PPKN. Tidak lupa Bapak dan Ibu peserta Diklat yang saya banggakan, pertama dan paling utama kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin bahwasanya pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan kesehatan sehingga masih bisa meneruskan kegiatan Diklat Pembina IRMA Jawa Barat yang keempat ini. Salawat betas salam semoga Allah limpahkan kepada pemimpin umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in hingga umat zaman. 2 hari yang lalu saya sudah mendapatkan time schedule atau jadwal dari Ustaz
Rifa. Semula jadwal saya hari Rabu tanggal 15 Februari 2023, tapi sehari yang lalu saya mendapatkan tugas untuk menjadi instruktur di Universitas Pendidikan Indonesia untuk kegiatan pekerti peningkatan keterampilan dasar dan teknik internasional serta apply approach bagi para dosen se-Indonesia, karena di Jawa Barat ini ada 3 perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Menteri Pendidikan dan Ristek untuk menyelenggarakan pekerti maupun AA. Yang pertama adalah Universitas Pendidikan Indonesia, dan saya pun menjadi instruktur dari tahun 2019. Kemudian yang kedua Unpas, yang ketiga Universitas Pajajaran. Jadi saya mulai besok tanggal 15, tanggal 17, tanggal 18 itu harus mengisi materi di kegiatan pekerti maupun AA di Universitas Pasundan. Sehingga saya meminta dimajukan waktunya ke hari Selasa ini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu bisa menanggapi untuk berdiskusi tentang penguatan pendidikan karakter melalui edukasi bahaya pergaulan bebas pada usia remaja. Slide yang saya miliki tidak begitu banyak, sehingga Ibu Yanti nanti lebih banyak diskusinya begitu ya, karena saya pikir Bapak dan Ibu calon-calon pembina ini sudah terbiasa dengan tema yang siang hari ini akan kita diskusikan. Saya mulai dengan konsep pendidikan karakter atau karakter of education, yakni bertujuan mengembangkan kemampuan seseorang untuk memberikan keputusan baik dan buruk. Seperti Bapak dan Ibu maklumi, baik buruk itu dimensinya bisa agama, bisa hukum, bisa adat istiadat, kebiasaan yang terjadi di dalam masyarakat gitu ya. 2 hari ini mungkin Bapak dan Ibu sudah di samping mengikuti diklat ini, menonton tayangan televisi, bahwasanya kasus pembunuhan terhadap Joshua ini 3 hari ini akan diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Kemarin Pak Sambo sudah diberikan hukuman mati, kemudian istrinya Ibu Putri 20 tahun, dan tadi Om Kuat sudah divonis oleh Hakim 15 tahun dan sekarang sedang berjalan Rizky Rijal. Dan besok mudah-mudahan Richard bisa diberikan putusan yang seadil-adilnya, karena hakim ini adalah sebagai wakil dari Tuhan gitu ya. Nah, jadi keputusan baik dan buruk ini kita mestinya bisa menentukan. Saya kebetulan di Pasar Sarjana mengajar filsafat ilmu, ada 4 institusi pencarian kebenaran. Yang pertama adalah agama. Agama itu transendental, ada nabinya, ada rasulnya. Kemudian yang kedua adalah filsafat. Kebenaran filsafat itu adalah spekulatif. Kemudian yang ketiga ilmu pengetahuan relatif, dan yang keempat adalah pengalaman. Nah, dari 4 institusi pencarian kebenaran itu dipastikan Bapak dan Ibu dan saudara sekalian bisa memutuskan secara keempat-empatnya, atau di 4 itu bisa 1, bisa 2, bisa 3 gitu ya. Yang terpenting keputusan baik dan buruk itu kalau dimensinya masyarakat mungkin tidak sama gitu. Saya bulan kemarin Desember ya, November, saya masih baru pulang dari bentar, ini ada yang harus saya tanda tangani dulu, harus cepat. Bentar. Maaf Pak. Nah, jadi pada bulan November yang lalu saya baru pulang dari Yunani dan Turki. Itu ketika penerbangan dari Yunani ke Turki, itu di Esrei itu ya, di pendetektor logam itu,
ada orang Jerman gitu di depan saya, kemudian kami mengambil handbag gitu ya. Nah ada paspor dia gitu, paspor dia supaya tidak mengganggu dengan yang lain saya geser gitu. Ternyata menurut hemat dia itu melanggar dengan HAM mereka gitu. Kalau di kita kan itu membantu itu tidak harus disuruh gitu ya. Ternyata kebiasaan yang terjadi di Indonesia itu di sana tidak berlaku gitu ya. Jadi dia marah dengan bahasa Jerman. Kalau bahasa Inggris mungkin saya bisa paham, tapi dia marah-marahnya dengan bahasa Jerman. Saya bilang, Anda orang Jerman, saya orang Indonesia, jadi mengartikan HAM Anda dengan saya itu berbeda. Jadi mohon maaf kalau ketika niat baik saya tadi menurut Anda kurang berkenan. Nah, kira-kira gitu. Itu yang saya sampaikan kepada dia. Kemudian selanjutnya pembentukan karakter seseorang itu memerlukan communities of character. Jadi sekolah ini salah satu sarana untuk pembentukan karakter bagi para siswa kita gitu ya. Nah artinya kalau menurut Thomas Likone mengartikan karakter di bukunya Character of Education, tuh Pak Mr. Ripa sudah biasa dengan bukunya Mr. Thomas Likone. Yang pertama adalah moral knowing. Moral knowing itu sama dengan pengetahuan. Kemudian yang kedua adalah moral feeling, attitude. Yang ketiga adalah moral action. Itu kalau diartikan kesananya pasti Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Nah, jadi harus dipahami bahwasanya sekolah itu merupakan communities of character ya. Nah, seperti tulisan Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Bapak dan Ibu nanti cari bukunya. Menurut beliau, tujuan pendidikan itu adalah untuk membentuk civilized peradaban. Jadi indikator masyarakat atau individu yang memiliki peradaban yang tinggi, itu yang pertama adalah memiliki etika, yang kedua memiliki moral yang kuat dan tangguh gitu. Jadi ada 4 indikator di dalam civilized ketika dikatakan dia cukup beradab gitu ya. Padahal di dalam Pancasila kan itu sudah sering kita ungkap dan kita baca gitu di dalam sila kedua. Nah artinya bagaimana sekolah ini merupakan wahana pembentukan karakter, nah termasuk keberadaan IRMA Jawa Barat. Saya dari awal ke Ustadz Rifa itu mengapresiasi gitu ya, karena tidak semua remaja berkeinginan ya untuk meningkatkan karakter baik di sekolahnya maupun di provinsinya gitu. Jadi saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Ustadz Rifa. Nah, mudah-mudahan saja ini bisa meluas ke Nusantara, Ustadz, tidak hanya untuk di Jawa Barat gitu ya. Jadi saya pikir diklat ini perlu ditingkatkan, perlu diperluas supaya betul-betul masyarakat Indonesia ini, siswa-siswa di Indonesia ini, mulai pendidikan dasar menengah sampai pendidikan tinggi, ya bisa meningkatkan peradabannya melalui tadi bisa beretika, bisa bermoral, bisa memiliki moralitas kuat dan tangguh. Peran sekolah sebagai communities of character dalam pendidikan karakter sangat penting. Baik itu moral knowing, moral feeling, moral action, itu semua processing gitu ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu guru mengajar jam 7, jangan sekali-kali, baik luring maupun daring, itu Bapak dan Ibu datang jam 7.30 gitu. Itu akan mengurangi rasa penghormatan dari anak didik kita kepada kita gitu ya. Saya mau luring, mau daring, minimal setengah jam itu harus sudah menyiapkan diri gitu. Karena dengan cara seperti itu kan kita tidak ada sesuatu yang baru gitu. Minimal saya tadi melihat dulu muka-muka Bapak dan Ibu gitu, penyesuaian. Walaupun belum disuruh, saya share screen dulu dari PPT-nya sehingga memulai mungkin sudah siap gitu ya, daripada ketika Bu Yanti menyampaikan kemudian saya sibuk sendiri mengupload PPT, itu kan lebih tidak terjadi interaksi yang baik gitu menurut saya. Jadi Bapak dan Ibu, ibda bin nafsik mulailah dari diri kita sendiri, terutama untuk pembentukan karakter bagi para anak didik dan siswa-siswa kita. Ini
Kalau berbicara pendidikan karakter, PPK, penguatan pendidikan karakter itu tidak bisa lepas dari profil pelajar Pancasila atau profil mahasiswa Pancasila gitu. Profil mahasiswa ataupun profil pelajar Pancasila itu banyak tanya, banyak bicara, banyak karya. Banyak tanya, banyak coba, banyak karya. Nah, jadi jangan Bapak dan Ibu menyuruh kepada anak didik kita sendiri belum melakukan itu gitu ya. Kami di perguruan tinggi kan ada tuntutan dalam 1 tahun itu 1 buku, dalam 1 semester itu 1 jurnal gitu ya. Saya nulis di jurnal nasional sudah lebih dari 150 artikel, jurnal internasional sudah lebih dari 50 artikel, kemudian kalau buku sudah hampir 25 buku yang saya ciptakan, yang saya tulis, yang saya publikasikan. Salah satu buku yang publish di Lambert, Jerman, itu judulnya Civic Education Teaching in Indonesia. Itu tahun 2020 saya menulis di jurnal internasional bereputasi 2018. Jadi dia baca tulisan saya, kemudian dari Lambert, Jerman itu langsung telepon saya. Saya cukup mengapresiasi dengan artikel yang Anda buat, dengan paper yang Anda buat. Kemudian Anda kalau berkenan kembangkan ke dalam sebuah buku, ya tentu halaman berbeda gitu ya. Ketika saya jurnal mungkin antara 18 sampai 20 halaman, tapi kalau buku, kalau publish di luar biasanya harus di atas 100, tapi kalau buku di Indonesia harus di atas 250. Nah, jadi saya waktu itu menyiapkan naskah seminggu kalau tidak salah ya. Itu 3 hari dikirim sudah langsung bisa publish di Lambert, Jerman itu. Sebegitu cepat ya merespon di mereka itu, sehingga sangat berbeda di kita. Makanya sekarang di Indonesia juga kan pengajuan buku maupun hakis secara online gitu. Itu salah satu upaya untuk mempercepat pelayanan terhadap masyarakat yang memerlukan. Nah, profil mahasiswa maupun siswa Pancasila itu yang pertama adalah berpikir kritis. Bernalar kritis, jadi bisa memecahkan masalah. Makanya di pembelajaran ABA 21, critical thinking and problem solving. Jadi berpikir kritis itu harus dengan memecahkan berbagai persoalan gitu ya. Nah, kita manusia hidup ini, manusia memiliki akal ini pasti satu paket dengan berbagai permasalahan, baik itu masalah pribadi, masalah keluarga, masalah di tempat tugas gitu ya. Nah, bagaimana memecahkan masalah secara kritis dan bisa memecahkan secara benar gitu ya. Tadi instruksi pencarian kebenaran kan ada 4. Anda kalau mampu dengan agama, kalau tidak mampu dengan ilmu pengetahuan, kalau masih tidak mampu dengan filsafat, kalau masih tidak mampu dengan pengalaman. Dan Anda mungkin harus punya kawan, apalagi kalau mahasiswa tuh, Ustadz Rifa sedang S3 itu harus punya small group untuk bisa saling mensupport gitu ya. Sebab biasanya kalau sudah selesai kuliah, walaupun aturan S1 Permen Ristek 49 itu kan mengharuskan S1 itu bisa selesai dalam waktu 3 tahun gitu ya. Kemudian untuk S2, atau nuhun kesempingan anak. S2 itu bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun, S3 itu bisa selesai dalam waktu 4 tahun gitu ya. Tetapi biasanya tidak konstan para mahasiswa itu gitu ya. 1,5 bisa menjadi 4 tahun gitu ya. Yang seharusnya 3 tahun bisa menjadi 4 tahun. Nah, bagaimana caranya untuk mempercepat studi itu gitu ya. Jadi yang pertama adalah berpikir kritis dan bisa memecahkan berbagai persoalan. Yang kedua adalah kreatif. Kreativitas itu kemampuan berinovasi, kemampuan mencintai kesenian, inovatif dan mencoba hal-hal yang baru. Kreativitas itu sangat penting. Makanya creativity and innovation. Jadi kreativitas itu harus bisa berinovasi gitu ya. Berinovasi itu mencarikan ide-ide yang baru ya. Jadi ketika Ustadz Ripa, Irma yang lalu sudah ada, pasti tidak se-booming sekarang gitu ya. Irma selama ini mungkin di level masjid saja gitu ya, tidak diangkat ke level Jawa Barat gitu ya. Tidak diangkat ke level yang lebih luas. Ternyata di kampus itu ada masjid-masjid kampus, dan jangan salah Bapak dan Ibu, di Indonesia ini paling banyak masjid ya, sekitar 12 ribuan kata Pak Yusuf Kala. Karena ketua Dewan Masjid Indonesia kan Pak Yusuf Kala.
mantan Wakil Presiden Indonesia. Nah, jadi itu saya pastikan setiap kampus, setiap sekolah pasti ada masjidnya gitu. Nah, bagaimana kita memiliki kebiasaan masjid ada, waktu sholat tiba kita masuk belajar gitu. Nah, mestinya kan ketika adzan berkumandang gitu ya, itu berbagai aktivitas itu ditinggalkan gitu ya. Erdogan itu ya, Presiden Turki itu, Bapak dan Ibu, Turki itu maju, sekarang mendapatkan musibah 7,8 skala Richter dengan Suriah ya. Itu ternyata dia itu memiliki kebiasaan warga masyarakatnya itu subuh itu berjamaah gitu ya, warga masyarakat yang muslim tentu. Kemudian yang kedua terbiasa dengan sodakoh gitu. Saya ketika belanja di Istanbul ya, ada roti gitu. Jadi di sana itu Bapak dan Ibu ada tempat gini. Jadi kalau kita beli gitu ya, tidak usah kita bawa gitu. Kita nitip aja ke pedagangnya itu untuk disodakohkan gitu. Wah, kalau di kita rasa-rasanya belum ada seperti itu. Kalau beli paling juga ya diberikan uang lebih gitu ya, di Turki itu terbiasa dengan itu. Nah, artinya emang bagaimana memakmurkan masjid intinya ya. Jadi bagaimana memakmurkan masjid baik itu di kampus maupun di lingkungan sekitar kita. Kemudian mandiri atau self-driven, di mana siswa-siswa bisa secara mandiri memperbaiki dirinya. Jadi dipastikan al-insan ma'lul khata wa nisyan, manusia itu tempat lupa dan salah, tetapi jangan selamanya salah, pasti iblis gitu ya. Jangan selamanya lupa, pasti pikun. Itu ya tentu kita sendiri bagaimana memperbaiki diri gitu. Kata Imam Ali kan kalau hari ini sama dengan hari kemarin, itu adalah bagi orang yang beruntung itu hari ini harus lebih baik dari hari-hari yang kemarin. Dan hari yang akan datang mungkin harus berupaya memperbaiki lagi. Nah, maksud saya bagaimana kita memperbaiki berbagai kesalahan kehilapan itu gitu ya. Nah, jadi pesan saya untuk Bapak dan Ibu guru, para siswa, nah bagaimana menjaga karakter, karena track record kita itu apalagi suatu ketika mungkin para siswa kita ikut open bidding dalam satu kompetisi nasional, baik dirjen maupun irjen gitu ya, itu track record kita itu akan kelihatan gitu. Saya sudah hampir tiga kali mungkin Ustaz Dika ya, ikut open bidding itu 2014 untuk Ban PT, 2017 untuk dirjen GTK, kemudian 2019-2020 itu untuk Dirjen Dikti. Itu semua track record itu terlihat gitu ya. Jadi semenjak, karena saya karir di perguruan tinggi kan Bapak dan Ibu mulai tahun 90, sudah hampir 32 tahun. Sebelumnya saya alumni SPG Purwakarta, itu lulus tahun 83, saya mengajar, diangkat menjadi guru SD 85, kalau tidak salah. Tahun 90 saya keluar, kemudian ikut seleksi lagi di Kopertis, sekarang menjadi RL Dikti. Tapi ada kebanggaan Ustadz Rifa, saya tahun 87 menjadi nominasi guru teladan dulu ya, tingkat Kabupaten Purwakarta, kemudian tahun 2005 saya menjadi nominasi guru berprestasi, dosen berprestasi tingkat Kopertis, LEDP sekarang. Dan tahun 2017 alhamdulillah Allah menakdirkan saya menjadi juri guru berprestasi tingkat nasional dan dosen berprestasi tingkat nasional. Jadi menurut tema saya, walaupun sunatullah, prestasi itu ya kita bisa lakukan secara optimal gitu ya. Nah, bagaimana caranya? Kemudian gotong royong itu kemampuan akan berkolaborasi, kemampuan berempati. Berempati itu merasakan apa yang orang lain lakukan, tetapi kita sendiri memberikan kontribusi gitu. Beberapa bulan yang lalu Cianjur itu mendapatkan musibah gempa gitu ya. Banyak orang yang hilang dan meninggal gitu. Alhamdulillah sampai 3 kali mungkin ke sana ya. Satu atas nama paguyuban profesor karena mengumpulkan dari kawan-kawan, kemudian saya sampaikan ke 3 universitas, 2 posko gitu ya. Kemudian kedua kali lagi saya ke sana dengan Komisi 10, kemudian terakhir dengan koperasi, karena kebetulan di Kopertis Wilayah 4 saya masih diberikan amanah menjadi ketua Dewan Pengawas. Jadi ada sumbangan yang disampaikan kepada mereka. Nah, itu berempati. Karena tidak ada satupun pekerjaan karir atau tugas di dunia ini yang dikerjakan secara individu. Jadi harus kolektif ya. Jadi tim teaching gitu ya. Bukan individual, harus teamwork, bukan individual untuk sukses gitu ya. Nah, bagaimana teamwork ini senantiasa kita jaga gitu ya.
ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, itu kata Allah dalam Al-Qur'an. Jadi bekerja samalah jangan dalam kebaikan, jangan bekerja sama di dalam hal kebatilan. Nah, bagaimana tadi karir supaya bagus gitu ya. Nah, jagalah etika moral supaya kalau guru kan sekarang capaiannya dari guru itu menjadi kepala sekolah, kemudian pengawas, kepala dinas gitu ya. Saya seangkatan tadi Pak, tahun SPG tahun 83 itu kawan ada yang menjadi kepala dinas pendidikan gitu ya. Alhamdulillah seangkatan saya mungkin profesor baru saya sendiri. Nah, jadi bagaimana tadi menjaga kolektivitas gitu ya, baik itu di sekolah, di masyarakat, maupun kita di tempat kerja masing-masing. Kemudian kebinekaan global, yaitu norma mencintai keberagaman bangsa dan juga mencintai keberagaman antar bangsa. Jadi global itu sangat penting, humanisme atau share humanity, masalah seperti pandemi gitu ya. Pandemi COVID-19 ini kan belum begitu betul-betul musnah di bumi Allah gitu ya. Saya tiga minggu yang lalu kalau tidak salah Bapak dan Ibu, itu ada makan-makan dengan kawan gitu ya, mungkin hampir 2 minggu itu kena flu gitu ya, karena waktu itu ada yang flu berat gitu, kawan saya dari UIN itu di ketularan kena juga saya akhirnya. Jadi saya pikir tetap prokes itu harus digunakan gitu Bapak dan Ibu, karena kesehatan itu sangat-sangat perlu. Jadi sangat tidak mungkin beraktivitas berkarir kalau kita sendiri tidak sehat gitu ya. Jadi yang pertama harus diciptakan itu pola hidup dan kita harus sehat. Global warming, kemudian semua masalah dunia harus kita pecahkan secara bersama. Nah, ini yang lebih penting lagi, berakhlak mulia. Spiritualitas, baik agama, moralitas, dan etika tepat sekali ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari, peradaban, bermoral, beretika, kuat dan tangguh gitu ya. Nah, bagaimana caranya untuk menciptakan itu supaya betul-betul di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat kita rasa-rasanya nyaman gitu ya, tidak ada ketakutan, tidak takut ada pencurian, tidak takut karena ada berbagai hal yang tidak diinginkan gitu ya. Nah, artinya bagaimana moralitas yang communities of character itu betul-betul bisa diciptakan. Kita lihat satu persatu penjelasannya. Nilai religius secara sosial jujur. Jujur itu merupakan mata uang yang berlaku dimanapun ya. Kenapa Om Kuat divonis 15 tahun karena dia sendiri tidak jujur gitu ya. Kenapa Sambo dihukum mati? Ya salah satunya dia tidak jujur. Dan efeknya terhadap institusi. Jadi kejujuran itu menurut saya itu akan mengingat kelakuan kita gitu ya. Mau di tempat tugas, mau di masyarakat. Saya di tempat tinggal 2008, 2010 Sadipa menjadi ketua RT. Di waktu itu yang menjadi ketua RT di Kota Bandung profesor itu hanya 2. Saya kemudian satu lagi guru saya dari Universitas Pajajaran yang tinggal di Metro gitu ya. Nah, jadi yang kedua toleransi itu di kita kan di tempat tinggal kita di sekolah itu multi culture, multi agama, multi bahasa, multi suku. Nah, bagaimana kita memiliki toleransi ya, orang lain melaksanakan ibadah dengan apa yang dia anut itu kita merasa nyaman di lingkungan itu. Kemudian peduli sesama, tolong menolong, dan Indonesia ini terkenal dengan paling dermawan gitu Bapak dan Ibu ya. Saya berikan contoh, kami di LLDikti Wilayah 4 ada sekitar 150 profesor. Itu setiap ada musibah kami rereongan gitu ya, tidak pernah ada surat. Tetapi biasanya kalau saya meminta kawan-kawan menyumbang, minimal kita paling atas gitu. Ya nominalnya ya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing tentu. Alhamdulillah ada kawan yang kena cancer, itu sudah di tahap pertama, sekarang tahap kedua minggu depan mungkin ya. Dia di Jakarta, kemarin kawan sudah mengumpulkan 20 juta, sekarang 40. Saya besok mungkin menyampaikan. Nah, jadi artinya orang Indonesia itu apapun levelnya paling dermawan. Dan orang Indonesia itu Bapak dan Ibu terbiasa membantu dengan orang yang tidak dikenal gitu ya. Seperti saya tuh waktu di Yunani itu tadinya kan mau membantu, tapi membantu cara saya di Indonesia itu berbeda dengan apa yang mereka terima gitu. Ya tidak jadi masalah. Sekali lagi saya waktu pulang dari Jepang tuh
Februari 2021 Bapak dan Ibu. Jadi dari Tokyo itu ke Jakarta itu ketika ketika ada ibu-ibu gitu ya, mungkin kalau boleh saya menebak usia di atas 70 gitu. Jadi dia bawa bag pakaiannya, kemudian saya bantu, kasihan. Ke sana kebetulan naik pesawat tidak pakai pakai tangga gitu. Jadi saya bantukan juga, sudah di atas kabin saya simpan juga gitu ya. Saya bantu simpan. Kemudian sudah mau turun, saya ambilkan juga dari kabinnya. Nah, kemudian sudah saya bantu ke bis gitu ya. Terakhir bertemu mungkin di bis. Nah, dia bilang dia orang Perancis. Jadi dia bilang mudah-mudahan suatu ketika saya bertemu Anda lagi gitu ya. Mudah-mudahan Anda masih berkenan membantu saya lagi, nah kira-kira gitu. Jadi orang Indonesia ini terkenal walaupun tidak mengenalnya, siap membantu terhadap orang yang perlu dibantu. Kemudian nilai nasionalisme, cinta tanah air, hubul watan minal iman. Mencintai tanah air sebagian daripada iman. Saya sudah hampir 25 negara dikunjungi, Bapak dan Ibu, bisa international conference, bisa mengadakan MOU dengan perguruan tinggi yang ada di luar gitu ya. Itu ketika pulang itu rasa-rasanya lebih nyaman di rumah dan di negara sendiri gitu ya. Makanan segala macam. Di luar ada nilai sayur asem, tapi rasanya berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu. Jadi saya pikir tanah air kita ini paling nyaman lah ya. Berbagai hal menurut saya tidak ada yang menyerupai kecuali negara kita sendiri. Jadi harus cinta terhadap tanah air. Semangat kebangsaan atau nasionalisme demokratis itu mau kita mengajar karena kan guru itu kalau tidak menampilkan otoriter, laissez-faire atau demokratis gitu ya. Saya masuk sanawiyah Ustadz Rifa itu tahun 77 sampai 80 karena waktu saya kan itu ada satu tahun setengah gitu biasanya satu tahun pelajaran itu waktu saya satu tahun setengah gitu ya. Sehingga kesininya kan jadi Juli mulai, sebelumnya itu kan pasti Januari gitu. Jadi rubah waktu tahun 89 90. Itu ada guru matematik waktu itu. Jadi dia kalau anak didiknya melakukan kesalahan gitu ya, dia suruh begini Bapak dan Ibu dua-duanya tangannya. Kemudian dia ambil penggaris yang dari kayu gitu ya, besar tuh, dipukul gitu ya, sampai ada tandanya, tanda merahnya. Kalau sekarang kan tidak boleh. Itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak gitu. Jadi guru itu reinforcement itu kan dua gitu. Yang pertama adalah reward, yang kedua adalah punishment, pemberian hadiah, dan yang kedua adalah pemberian sanksi. Nah, pemberian sanksi itu mestinya kan yang edukatif itu yang mendidik. Jadi jangan begitu. Kemarin saya Zoom meeting dengan mahasiswa Magister Manajemen Rumah Sakit. Boleh nggak guru atau dosen memberikan sanksi yang tidak edukatif? Saya bilang tidak boleh. Misal kesiangan gitu ya, Bapak dan Ibu tidak boleh masuk, pintu dikunci, itu tidak boleh. Mestinya kan ditanya dulu kenapa kesiangan. Makanya itu guru jangan kesiangan itu supaya ketika anak didik kita kesiangan, mungkin kita bisa berargumen dengan mereka gitu. Kalau dia kesiangan, ibu juga kan suka kesiangan, kira-kira gitu. Cinta damai, peduli lingkungan, tanggung jawab, gitu ya, menghargai prestasi. Menurut ini Bapak Dani Muhtar Lubis, itu beliau riset tahun 77 ya, dalam bukunya yang berjudul Ciri Manusia Indonesia. Ciri manusia Indonesia yang pertama itu adalah hipokrit, gitu ya, munafik. Munafik itu banget yang harap, hati mungkir bahasa Sundanya. Asal Bapak senang gitu ya, tidak ada keikhlasan di dalam kelakuan, di dalam pekerjaannya gitu. Saya semenjak sekolah ya, tidak usah orang lain mengawasi saya gitu ya, baik itu di rumah maupun di kampus maupun di masyarakat. Dipastikan Bapak dan Ibu Raqib Atid itu kan selalu mengikuti kita gitu. Nah, itu yang lebih bagus gitu ya. Jadi tidak usah baik karena ada orang lain gitu. Ikhlas itu kan anta budallah karena kataruh fa ilam yakun taruh fa inna yaraka, itu sama dengan ihsan sebetulnya. Jadi beribadah kepada Allah semata-mata Allah Maha melihat dengan kita. Apabila kita tidak memiliki kemampuan melihat dengan Allah, Allah Maha melihat dengan kita. Jadi tidak usah ada orang lain yang
memperhatikan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah enggan bertanggung jawab gitu ya. Segan atau enggan bertanggung jawab atas perbuatannya. Jadi kalau ada kesalahan, orang lain yang disalahkan gitu. Jadi kalau menunjuk itu bukan, misalnya yang bagus itu Bapak dan Ibu menunjuk ke orang lain 1 gitu ya, ke kita 5 gitu. Nah misalnya gitu. Jadi setiap melakukan kesalahan itu disalahkan orang lain gitu ya. Nah itu yang ciri yang kedua. Kemudian ciri yang ketiga adalah berjiwa feodal, haus hormat gitu ya. Karena keturunan. Kalau di sosiologi itu ada ascribe status, ada achievement status. Ascribe status itu Bapak dan Ibu keturunan Raden. Sekarang rasa-rasanya kawan masih ada gitu ya, yang masih mencantumkan Radennya. Tapi sekarang mulai dibalik kan, dokter gitu, DR. Kalau Ustadz Rifa tuh sudah selesai, dokter gitu ya. Nah, jadi sekarang achievement status, jadi status yang diperoleh melalui prestasi gitu. Kalau dulu keturunan tidak usah sekolah tinggi juga pasti Raden menular kepada anak saudaranya gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat percaya tahayul, mistik, gaib gitu. Coba Bapak dan Ibu lihat di masyarakat kita gitu, itu sebegitu kuat ya, percaya dengan mistik dan hal-hal yang tahayul. Kemudian yang kelima, artistik, berbakat seni itu bagus ya. Berbakat seni, baik itu seni tari, seni musik gitu. Saya ingat waktu di SPG itu Bapak dan Ibu, pupuh yang 17 itu saya hafal waktu itu. Karena kalau ujian tidak hafal, tidak lulus masalahnya. Tapi kalau sekarang cuma beberapa saja yang diingat. Yang lain sudah terhapus dari memorinya gitu ya. Kalau Sinom, Asmarandana itu saya masih ingat. Nah jadi ada berbakat seni. Kemudian yang selanjutnya yang keenam adalah tidak disiplin gitu ya. Jadi Indonesia ini terkadang mengartikan WIB itu dokter Rifa, calon dokter itu WIB itu diartikan waktu irah baik. Jadi datangnya bisa jam 7, bisa jam 8 gitu ya. Nah, mestinya on time, bagaimana betul-betul waktu itu dimanfaatkan karena waktu kan tidak akan kembali gitu. Kemudian nilai mandiri, percaya diri itu harus tertanam gitu ya. Kalau over percaya diri itu namanya takabur. Innallaha la yuhibbul mutakabirin. Allah tidak senang dengan orang-orang yang takabur. Kemudian kerja keras, tanggung jawab. Orang Jepang itu terkenal dengan pekerja keras Bapak dan Ibu. Jadi kalau mereka bekerja itu mulai jam 7 itu dia baru pulang jam 7 atau jam 8 gitu. Itu orang Thailand itu kalau masuk Vietnam juga sama saya, kalau bawa kerbau ke sawah masuk jam 8 mungkin mereka selesai dari sawahnya itu jam 4 gitu. Kita jam 8 biasanya istirahat, jam 1 sudah pulang gitu ya. Jadi mereka betul-betul bisa memiliki rasa pekerja keras tinggi gitu ya. Kemudian gemar membaca. Nah, Human Development Index Indonesia Bapak dan Ibu, dari 180 negara kita ada di peringkat 110 gitu. Literasi membaca Indonesia dari 77 negara ada di peringkat 72. Literasi matematik juga sama, literasi sains dari 78 ada di peringkat 71. Bagaimana memiliki kebiasaan gemar membaca gitu. Kemudian rasa ingin tahu, kreatif dan sebagainya. Itu untuk mandiri ya. Kemudian nilai gotong royong, peduli sosial, suka bekerja sama, tidak egois, mau menghargai prestasi ya. Prestasi itu kan sesuatu yang harus dicapai, harus diraih. Kalau pegawai negeri itu, Bapak dan Ibu kan ada Satya Lencana Karya 10 tahun, ada Satya Lencana Karya 20 tahun, ada Satya Lencana Karya 30 tahun. Saya Satya Lencana Karya pengabdian 10 tahun itu dulu waktu masih Presiden Ibu Megawati 2004. Kemudian 20 tahun 2014 dari Pak Jokowi, 30 tahun insya Allah tahun ini pun dari Pak Jokowi. Jadi sudah lengkap. 10, 20, 30. Mulai perunggu, perak sampai emas gitu ya. Tidak ada setelah emas mendapatkan Satya Lencana lagi. Terakhir. Kemudian nilai integritas, sifat atau keadaan yang mewujudkan kesatuan yang utuh sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memecahkan
prinsip moral dan etika ini tidak bisa dipisah emang. Etika itu kan berbagai aturan, moralitas itu penampilan dari etika itu moralitas. Gitu. Nilai integritas merupakan perwujudan dari keempat nilai di atas, nilai religius, nilai nasionalisme, nilai mandiri, dan nilai gotong royong. Jadi integritas ini harus bisa memadukan keempat nilai. Pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Penguatan pendidikan karakter harus dilaksanakan secara berkesinambungan antara di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Jadi tidak bisa secara parsial gitu ya. PPK, kemudian profil pelajar Pancasila itu kan sama gitu ya. Di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Di sekolah menjadi tanggung jawab guru, di rumah menjadi tanggung jawab orang tua, di masyarakat menjadi tanggung jawab orang tua dan lingkungannya. Contoh, mengajarkan nilai kejujuran, guru, orang tua, dan masyarakat harus sinkron. Guru, orang tua, dan masyarakat harus menjadi suri tauladan yang baik bagi anaknya, harus menjadi role model, gitu ya. Jangan sekali-kali ibu nyuruh anak kita mandi, kita sendiri belum mandi. Nyuruh anak kita sholat, kita sendiri masih nonton televisi, gitu. Jadi ibda binafsik belum lagi. Mulailah dari diri kita sendiri. Allah tidak akan memberikan beban yang tidak sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Penanaman nilai, pemahaman melalui nasihat, himbauan. Pembiasaan itu dibiasakan apa yang sudah disampaikan. Penerapan perilaku diamalkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penuh tanggung jawab. Rasulullah Muhammad itu lebih banyak dakwah bilhal, bukan untuk dari ucapan gitu ya. Nah, dengan bilhal kan lebih bagus ya. Dengan perilaku yang santun, perilaku yang menghargai orang lain gitu ya. Orang Jepang itu menunduk sesuai dengan usia Bapak dan Ibu. Jadi kalau dia memberikan hormat ke yang lebih tua, lebih ke bawah lagi gitu. Nah, jadi itu yang harus kita adopt ya di dalam memperlakukan anak muda kepada orang tua. Peran orang tua dalam penguatan pendidikan karakter, yang pertama mendukung penguatan pendidikan karakter, yang kedua komitmen terhadap penguatan pendidikan karakter, yang ketiga konsistensi dan keberpihakan terhadap PPK, penguatan pendidikan karakter, yang keempat mendukung finansial, dan yang kelima membagikan pengalaman dan praktek baik orang tua sebagai teladan. Jadi emang orang tua yang menjadi teladan itu sangat susah gitu ya. Nah, kita harus harus mulai menampilkan yang baik saja menurut saya. Karena generasi yang baik itu kan akan terlahir dari orang tua yang disiplin gitu ya. Orang tua yang melakukan kewajiban sesuai dengan bimbingan atikan terhadap anak-anaknya. Kemudian bentuk partisipasi orang tua, pentingnya keterlibatan dan perhatian orang tua. Bentuk partisipasi di rumah, melindungi anak dari berbagai ancaman sekitar. Nah ini loh, kekerasan, pornografi, narkoba, paham ekstrim gitu ya. Saya sempat lihat di salah satu kabupaten, Bapak dan Ibu, dari 45 kecamatan itu ternyata terindikasi 42 itu sudah masuk aliran-aliran yang menyesatkan gitu. Nah, bagaimana fungsi controlling dari pemerintah daerah gitu, mestinya kan menjadi tidak boleh dilepas gitu ya. Pemerintahan daerah tetap harus memonitor akidah masyarakat-masyarakatnya gitu. Tidak boleh di-loss. Baik, kita mulai dari pergaulan bebas remaja. Remaja adalah mereka yang berusia antara 13 tahun sampai dengan 18 tahun. Tadi saya membaca salah satu buku generasi milenial Indonesia, tulisan Indah Budiarti dan kawan-kawan 2018. Jadi penggolongan generasi itu ada digital generation, ada millennial generation, kemudian ada nexters, ada millennials, ada Gary atau netizen, ada post millennial. Jadi tadi berhubungan dengan itu. Dengan demikian, remaja pada umumnya adalah mereka yang duduk di bangku SMP dan SMA. Masa inilah yang perlahan para remaja mulai memasuki lingkungan dengan berbagai macam pergaulan. Masa ini pula adalah masa di mana para remaja mulai memunculkan rasa ingin tahunya pada hal yang baru yang diperoleh di lingkungannya gitu ya. Jadi
pergaulan bebas itu sebetulnya sangat ditentukan kepada bagaimana bimbingan atikan orang tua gitu ya. Jangan sampai dia terlalu ketat di keluarganya, keluar itu seperti kuda lepas gedogan gitu ya. Artinya, nah bagaimana mau di rumah, mau di luar, mestinya kan sama gitu ya. Jadi tidak ada kekhawatiran dari orang tua terhadap para anaknya. Ini jumlah nikah dan cerai 2018-2020, Bapak dan Ibu. Sebentar saya lihat yang ke bawahnya nih. Yang dikirim ke Ustadz Rifa kalau tidak salah. Sudah disampaikan. Bentar ya. Saya jawab dulu ke Unpas karena besok harus memberi materi di Unpas. Nah, saya lihat dari Ustadz Rifa. Biasa sudah dikirim Ustadz Rifa kemarin. Mudah-mudahan bisa dibuka. Nah, ini. Bogor, Sukabumi, kemudian ini salah tiga-tiganya belum saya hapus. Tadinya mau ke bawah gitu ya, tapi berubah pikiran. Jadi akhirnya saya ke samping menulisnya. Nah, ini yang saya maksud. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu ada di 27 kabupaten kota ini gitu ya. Karena Jawa Barat kan ada 27 kota kabupaten. Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung. Bogor itu 42.098, Sukabumi itu 28.036. Maaf ini tiganya belum kehapus. Cianjur itu 24.909, Bandung, Kota Bandung maksudnya 32.542, Garut 28.246, Tasikmalaya 33.687, Ciamis 12.176, Kuningan 10.655, Cirebon 24.714, Majalengka 12.312, Sumedang 11.467, Indramayu 21.682, Subang, saya lihat di sini, Subang 15.589, kemudian setelah Subang Purwakarta itu 9.522, kemudian Karawang itu 19.585, lantas Bekasi 20.085, Bandung Barat 14.377, Pangandaran daerahnya Ustadz Rifa 4.378, Kota Bogor 7.622, Kota Sukabumi 2.853, Kota Bandung 18.475, Kota Cirebon 2.773, Kota Bekasi 17.461, Kota Depok 11.384, Kota Cimahi 3.902, Kota Tasikmalaya 5.938, Kota Bogor 1.997, jumlah Jawa Barat totalnya sebentar. Totalnya ini kecil, tadi nggak bisa kebaca. 400 sekian, 408 sekian. Nah itu Bapak dan Ibu. Jadi nikah dan cerai ini satu kasus yang tidak bisa dilepas gitu. Salah satu latar belakangnya ya pernikahan muda gitu. Termasuk pernikahan muda itu Bapak dan Ibu, karena dia sendiri secara fisik mungkin belum siap ya. Stunting juga diakibatkan oleh pernikahan muda. Gitu. Jadi menurut BKKBN kan wanita bisa melangsungkan pernikahan itu usia 21, kemudian laki-laki itu 25 gitu. Saya tahun 92 nikah itu usia 27, berarti sudah di atas aturan nasional ya. Baik, saya teruskan lagi Bapak dan Ibu. Pergaulan bebas pada masa ini remaja mulai memperoleh pergaulan baru.
Di lingkungan tempat tinggal dan tempat belajar, umumnya mereka membentuk kelompok bergaul yang di dalamnya memiliki karakter dan pengetahuan masing-masing. Dari kelompok bergaul ini pula memulai para remaja mendapatkan hal yang baru, memunculkan rasa ingin tahu dan keinginan mencoba-coba pada hal yang baru. Nah itu. Jadi kalau pattern-nya tadi bukan moralitas agama gitu ya, moralitas hukum, itu pasti akan mengarah kepada pergaulan yang tidak baik gitu ya. Jadi agama itu merupakan fondasi. Saya mengapresiasi Bapak dan Ibu mengikuti diklat pembina untuk Irma Jawa Barat ini, gitu ya, supaya betul-betul anak-anak didik kita itu ya bisa menjadi anak didik yang soleh gitu ya. So kalau anak didik yang soleh kan gurunya tidak terlalu susah mengarahkan ya. Nah dia sendiri sudah memahami mana hal yang baik, mana hal yang buruk menurut ajaran agama Al-Islam. Dalam pergaulan remaja ini pula mereka mulai membentuk tempat berkumpul, waktu berkumpul dan hal baru untuk dilakukan bersama. Coba Bapak dan Ibu di lingkungan SMA, SMP tuh. Biasanya ada warung gitu ya. Saya ingat anak saya yang kecil, kalau yang besar sekarang dokter. Sekarang sedang sedang interview kedua di salah satu rumah sakit yang ada di Kota Bandung. Mohon doanya mudah-mudahan lulus. Yang satu adiknya baru lulus dari HI Unpad, ya. Nah jadi ketika di SMA 4 tahun yang lalu, tadi Pak, itu di SMA 22, dia kelas 2 kalau tidak salah. Pas jam 8.10 gitu ya, itu telepon ke saya. Bapak Iki nggak bisa masuk gitu, karena namanya Muhammad Fikri Rahmawan, dipanggilnya Iki. Iki tidak bisa masuk ke sekolah. Kenapa? Gitu. Karena kesiangan 5 menit. Terus kalau bisa Papa ke sini gitu. Nah, saya datang ke sekolah di SMA 22, Ustaz Dipa kebetulan ada guru PKN itu dari UPI gitu ya. Itu ada namanya. Sedih saya pas ketemu. Kenapa profesor ke sini? Ini anak saya Fikri tidak bisa masuk. Oh, Fikri itu anak profesor, nah kira-kira gitu. Itu saya ke sekolah, Pak tadi Pak jadi gempar sekolah gitu ya. Gara-gara profesor ke sekolah jadi riuh gitu. Nah, jadi kata Pak Dadan itu nanti lagi Prof kalau kesiangan Fikri tidak usah profesor datang ke sini, telepon aja saya, nanti saya bantu. Gitu. Jadi kesananya percaya aja kepada Dadan tuh Pak Ustadz Pak. Tapi ada hikmahnya. Pak Hatta atau kepala sekolahnya sekarang Pak Hatta sudah pensiun. Beliau itu pengurus Ikatan Sarjana Pendidikan di Indonesia gitu ya. Jadi nanti insya Allah bulan April kalau tidak salah akan ada rakerda insya Allah ditempatkan di Uninus. Karena saya sudah bicara dengan Pak Rektor, saya di sini kebetulan Wakil Rektor baru 1 bulan. Sebelumnya saya di STKI Pasundan hampir 32 tahun. Jadi saya pindah atau hijrah ke Uninus ini baru 1 bulan. Nanti bulan April akan ada rakerda IPSI di Uninus karena ketua umum IPSI-nya kan itu Ustadz Pak Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Profesor Salahuddin. Jadi saya sangat berteman baik dengan beliau. Jiwa remaja yang tidak stabil dapat berpengaruh besar dari tempat sekelompok yang seringnya saling mengolok-olok dengan sebutan tidak keren. Nah ini harus dijaga benar gitu ya. Jangan sampai apalagi yang menyebutnya nama binatang gitu ya. Saya kemarin waktu motokopi itu Pak Ustadz Pak hari Ahad saya jalan biasanya 2-3 jam gitu ya. Sebelum ke rumah motokopi, kemudian di depan fotokopi itu Bapak dan Ibu ada SPBU kecil gitu. Tapi ada 2 remaja di situ yang nungguin gitu ya. Tapi dia ngomongnya itu berapa kali saya di situ sudah lebih dari 10 kali bilang anjing terus gitu ya. Saya bilang, Anda ini sekolah nggak? Saya sudah lulus Pak dari LPKIA gitu. Saya bilang apalagi Anda sudah lulus, mestinya kan memberi contoh kepada mereka yang di SMA, mereka yang di SMP. Coba jangan bilang anjing ke teman sendiri gitu saya bilang. Anjing itu kan binatang gitu, binatang najis saya bilang. Masa ke teman sendiri bilang anjing? Nah kira-kira gitu ya. Jadi setelah saya nasihati itu tidak disebut lagi anjing dengan temannya gitu. Karena saya sendiri tidak terbiasa dengan begitu waktu remaja itu ya. Hal demikian membuat remaja tersebut tidak mau kalah dari teman sekelompoknya dalam hal pergaulan. Kemudian kenakalan remaja
yaitu suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, atau hukum dalam masyarakat yang dilakukan pada usia remaja atau transisi anak-anak dan dewasa. Saya kemarin diminta rekomendasi untuk pembicara hari ini yang akan disampaikan ke gubernur gitu ya. Jadi ketiga saran saya, Pak Ustadz Ripa, mudah-mudahan diikuti dengan peraturan daerahnya gitu ya. Kalau tidak disertakan dengan peraturan daerahnya kan dianggap tidak memiliki kekuatan yang mengikat gitu ya. Kalau surat edaran kan tidak ada sanksi biasanya. Kalau dari peraturan biasanya ada sanksi ke sana. Kenakalan remaja bolos. Nah, saya ingat tuh waktu di SMA, saya ngajar di SMA nih Bapak dan Ibu, ngajar bahasa Arab. Saya masuk jam 4, kawan saya jam 3 sampai jam 4, setengah 3 sampai jam 4 kalau salah. Itu guru geografi. Jadi kalau dia masuk gitu Bapak dan Ibu, teman saya itu kelas tidak full gitu. Dia ada yang di warung gitu ya, di warung. Saya bahasa Arab penuh tuh. Sudah lulus gitu, Ustaz Rifa tahun 2000 kalau nggak salah. Pulang dari Cianjur, saya ke Cirata karena saya berasal dari Pleret gitu ya. Saya akan menemui saudara dulu gitu ya, adik dulu ke Pleret. Nah jadi saya makan di Cirata. Sebelum Cirata itu ada sate marangi kalau nggak salah, saya lupa lagi namanya. Sudah makan gitu, sudah makan. Itu ada orang menghampiri saya, Bapak masih ingat gitu ya. Saya bilang, Anda kan ketua kelas waktu di SMA dulu gitu ya. Nah saya masih ingat, ya Pak, karena dulu saya mau memukuli guru gitu, kalau tidak ada Bapak mungkin sudah saya pukuli, nah kira-kira gitu. Karena guru yang tadi mungkin kesebelen gitu Bu, kesebelen. Padahal anak-anak seperti itu kan bagaimana kita mengayomi mestinya. Kalau di sosiologi kan ada konsep ini loh Pak Ustadz Pak. Ada konsep agil, ya. Jadi di dalam pergaulan saya pikir dilakukan itu lebih bagus. Yang pertama adalah adaptation. Jadi adaptation itu bukan kita mewarnai mereka gitu ya. Jadi bagaimana kita beradaptasi dengan mereka. Kemudian yang kedua adalah goal attainment. Goal attainment itu memiliki tujuan. Tujuan hidup ini adalah mazra'atul akhirah kan ya. Dunia itu adalah singgahan untuk akhirat kan. Kemudian integration, jadi harus memiliki integrasi kolektivitas, kemudian latensi, ada hal-hal yang bisa dilakukan, mana ada juga yang tidak bisa gitu. Nah jadi saya pikir ini yang biasa dilakukan oleh para remaja itu. Bolos, berarti harus ada pengawasan dari Wakasek, jangan sampai di belakang banyak siswa diantepkan gitu ya. Kemudian membentuk kelompok remaja geng, seperti geng motor, pokoknya berbagai geng deh. Itu senantiasa harus diperhatikan. Tawuran antar pelajar gitu ya, kita beda klub gitu ya, tawuran rasa-rasanya apa gitu yang dikedepankan. Kemudian merusak fasilitas sekolah, berpacaran tuh. Kemudian penyalahgunaan obat-obat terlarang, mencuri, apalagi sampai kleptomani, dia memiliki kebiasaan mencuri itu. Nah jadi bagaimana diantisipasi kenakalan-kenakalan remaja ini, salah satu upayanya adalah dengan keberadaan IRMA Jawa Barat, saya mengapresiasi Pak. Faktor kenakalan remaja, kurangnya perhatian kasih sayang orang tua serta pengawasan dari orang dewasa. Bisa saja dia single parent gitu ya, dia tinggal dengan saudaranya gitu. Itu yang harus senantiasa diperhatikan. Beredarnya VCD porno baik dalam negeri maupun luar negeri, siaran televisi yang tidak mendidik, kemudian lingkungan. Saya sudah hampir setengah tahun mungkin ya, ada televisi yang bisa menayangkan secara live di Masjidil Haram, itu kan sholat dan baca Al-Quran saja gitu ya. Jadi saya pikir itu bisa lebih bagus supaya keimanan kita tetap stabil. Keimanan itu yazid wa yankus kan. Iman itu kadang-kadang meningkat, kadang-kadang berkurang dan bersifat fluktuatif. Jadi bagaimana agar establis di dalam kehidupan kita. Kemudian akibat kenakalan remaja, dosa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kata Allah dalam surah Al-Quran, dalam surah Yasin, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti di akhirat itu ya, di alam mahsyar itu akan ditutup mulut-mulut kalian, yang berbicara adalah tangan gitu ya. Apa yang kita lakukan, baca indah apa yang kita lakukan waktu kita di dunia ini.
Tidak bisa lepas dari pergaulan, candu obat-obat terlarang, hamil di luar nikah. Ini mohon diperhatikan Bapak dan Ibu. Jangan sampai pasca pandemi ini lebih tinggi gitu ya. Kasus Jawa Barat lebih tinggi nih. Seperti di daerah lain. Nah, bagaimana cara supaya ini dieliminasi, bahkan ke depan mungkin tidak ada gitu. Tindakan aborsi, HIV, AIDS meningkat pada kalangan remaja, terjerumus ke dalam penjara, mempermalukan nama baik keluarga, dikucilkan dari lingkungan, dan menjadi tidak tenang pasti akibat kenakalan remaja itu tidak tenang, baik itu dia di sekolah, dia di keluarga, maupun di rumah, maupun di masyarakat. Nah, sekarang bagaimana mengatasi kenakalan remaja? Kegagalan mencapai identitas peran dan lemahnya kontrol daripada remaja dapat diatasi dengan prinsip keteladanan, gitu ya. Memperoleh figur orang dewasa yang telah melampaui masa remaja dengan baik di lingkungannya. Hal ini dapat pula menjadi perbaikan diri pada remaja yang sebelumnya gagal pada tahap ini. Jadilah kegagalan itu merupakan kesuksesan yang tertunda gitu ya, baik di dalam karir maupun di dalam beraktivitas yang lain. Memperoleh motivasi, bimbingan dan masukan dari keluarga, guru, teman sebaya untuk melakukan poin pertama sebagai pembentukan pribadi yang baik. Peran orang tua dalam mengarahkan siapa remaja bergaul, lingkungan dan komunitas mana remaja boleh bergaul. Peran penting orang tua dalam membenahi kondisi keluarga untuk menjadikan keluarga yang harmonis, komunikatif, nyaman. Kalau di dalam Al-Quran kan bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Kemudian ada konsep untuk mendoakan keluarga itu. Sakinah, mawadah, warahmah, nah betul. Kemudian menjadi remaja yang pandai dalam memasuki lingkungan, baik dalam memilih teman bergaul, agar tidak ikut-ikutan dan sampai terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Menjadi pribadi remaja yang tidak mudah berpengaruh, kalaupun ia berada di dalam lingkungan dan pergaulan yang tidak baik. Mengisi waktu luang bersama dengan teman sebaya dengan kegiatan positif, seperti mengerjakan tugas sekolah bersama di rumah, mengikuti kegiatan belajar di luar sekolah bersama, mengikuti kelas musik, dan sebagainya. Kompensasi untuk kegiatan. Peran penting sekolah untuk menambah kegiatan di luar jam belajar formal dengan kegiatan eskul seperti olahraga, mengasah bakat, bakti sosial, kegiatan pramuka, dan lain sebagainya. Ini salah satu contohnya Irma Jawa Barat bersama saya. Tidak berpacaran agar dapat menjauhkan diri dari perbuatan yang mengarah pada seks, la taqrabuz zina, fa innahu fahisyah, nah kira-kira gitu. Hingga akhirnya merugikan diri sendiri, khususnya remaja perempuan. Mengisi waktu luang di rumah dengan keluarga lebih baik dibandingkan harus di luar rumah bersama dengan teman, karena hanya akan mengeluarkan ongkos. Menonton bersama dengan keluarga akan lebih baik, karena orang tua dapat mengarahkan apa yang diperoleh dari acara televisi yang ditonton. Sedikit lagi. Memperdalam agama agar menjadikan pribadi yang kokoh dalam menghadapi pergaulan bebas yang semakin merajalela, sehingga mencegah diri untuk melakukan hal yang merusak diri sendiri dan juga lingkungan. Perlunya peran penting pemerintah dalam mengawal peraturan dan menertibkan pergaulan bebas. Nah, itu yang saya berikan rekomendasi ke Ustadz Rifa. Mudah-mudahan nanti bisa disertakan dengan para narasumber yang lainnya sehingga lebih komplit. Ini kata bijak terakhir. Jadilah terang tanpa memadamkan cahaya orang lain. Naiklah tinggi tanpa menjatuhkan orang lain. Capailah bahagia tanpa melukai hati orang lain. Paling penting jadilah baik tanpa memburukkan orang lain. Itu saja yang bisa disampaikan. Terusnya kita diskusi. Mohon maaf atas segala kehilapan dan kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Ibu Yanti Suryanti SPD. Silakan Ibu. Ibu Yanti, bisa mendengar saya Ibu Yanti? Baik, Bapak dan Ibu, waduh, ini sudah banyak yang raise hand. Saya berikan kesempatan Pak Mansur sah, silakan Pak Mansur. Bapak aktifkan suaranya, silakan Bapak. Terima kasih Pak Profesor. Ya, siap Pak Mansur, silakan. Baik, terima kasih waktunya. Saya dari saya dari SMA S1 Kelapa Nunggal. Baik.
Ini Pak Prof, sebetulnya saya gundah dengan pengertian anak-anak begitu ya, remaja, anak-anak begitu. Mungkin perlu definisi diulang lah. Karena memang kadang-kadang definisi remaja di dalam konteks Islaman itu beda dengan konteks hukum positif di kita begitu. Karena dalam konteks Islaman ada ilmu fikih begitu, bahwa anak-anak itu ya mereka yang belum balik begitu, Prof. Kemudian kalau remaja itu adalah pertumbuhan, memang pertumbuhan manusia balik. Jadi sisi kontekstual mereka sebagai manusia, pertama sebetulnya mereka sudah balik begitu, Prof. Kemudian juga sekarang banyak kasus anak-anak SMA itu sudah mampu melakukan tindak kriminal, tapi disebut anak-anak begitu. Ya, baik. Ini mungkin butuh sentuhan definisi baru lah begitu mengenai definisi anak-anak, remaja begitu. Karena ini mengkhawatirkan begitu. Masa anak-anak sudah mampu membunuh orang begitu, Prof. Itu kan bukan anak-anak lagi, Prof. Tapi tindakan orang-orang dewasa begitu. Kemudian kasus kemarin ramai juga kan begitu. Kok anak-anak sudah mampu melahirkan perzinahan di luar daripada pernikahan yang gitu. Itu kan perbuatan orang-orang dewasa, Prof. Mungkin ini butuh tinjauan lagi lah dari segi hukum begitu. Apakah bisa dirubah lagi itu pengertian definisi remaja dan anak-anak yang berkembang di hukum positif kita. Itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mansur Shah atas pertanyaan dan sarannya. Saya menyampaikan tiga parameter apa yang disebut remaja, Pak. Yang pertama, menurut WHO, remaja adalah penduduk yang usianya 10 sampai 19 tahun. Itu menurut World Health Organization, menurut WHO, Pak. Kemudian yang kedua, menurut Peraturan Menteri Kesehatan nomor 25 tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10 sampai 18 tahun, Pak. Dari Kemenkes tuh, dari Kemenkes. Kemudian satu lagi menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana atau BKKBN. Jadi mereka yang usianya adalah 10 sampai 24 tahun. Nah itu Pak. Jadi kalau Pak Ustadz Ripa memberikan materi kepada saya, pernikahan usia dini itu kalau menurut Undang-Undang 10 tahun 74 kan 17-20 gitu ya Pak ya. Kalau BKKBN sekarang 21-25. Nah kira-kira gitu. Karena kenapa harus di atas 20 tahun? Nah termasuk di situ itu bisa melahirkan generasi-generasi yang kerdil gitu Pak. Jadi kalau mereka melakukan pernikahan di bawah 20 tahun itu. Karena secara biologis kan dia belum siap. Dan dia masih mengalami pertumbuhan perkembangan gitu ya. Kalau sudah 20 tahun ke sana minimal dia bisa menjaga emosi gitu ya. Nah, termasuk Rasulullah Muhammad kan nikahnya usia berapa, Pak? Usia berapa? 25. Nah, betul. Paling masuk 25. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya sendiri dulu tahun 92 Pak Mansur Shah nikah itu tahun 91. Usia saya 27 waktu itu. Jadi saya sudah saya 29. Ya, amin. Nah, bahkan saya waktu itu tahun 90 itu baru menyelesaikan S1 gitu ya. Jadi ada 3 dosen saya yang menginginkan saya jadi mantunya gitu, Pak. Nah, kira-kira gitu. Karena saya sendiri waktu itu sudah guru SD masalahnya. Jadi tidak membebani tidak membebani orang tua untuk sekolah gitu. Jadi saya sudah menjadi guru SD, kemudian meneruskan S1 lagi. Kalau S2, S3 dari Pajajaran saya mendapat beasiswa karena dosen kan ada fasilitas beasiswa dalam negeri gitu ya. Nah, jadi kembali lagi tadi Pak, menurut teman saya dari tiga konsep yang saya berikan saya pikir sudah cukup memadai. Kemudian yang kedua kalau dari Syari Islam memang betul. Jadi kalau laki perempuan itu kan berbeda gitu, tetapi tetap kalau namanya pernikahan usia dini itu akan mengakibatkan
ketidakharmonisan, dan salah satu data yang saya berikan tadi gitu Pak, itu rata-rata mereka nikah di bawah umur gitu ya. Artinya emang secara biologis dia belum siap untuk melahirkan, kemudian secara emosionalitas pun mungkin dia jangankan untuk ngurus anak kan, untuk mengandalkan diri sendiri mungkin belum bisa gitu ya. Nah jadi saya pikir Pak Mansur Shah sangat bergantung kepada dari perspektif mana gitu ya yang akan kita lakukan untuk pembimbingan. Tapi saya pikir kalau di kita tetap usia SMA, SMP kan masih di bawah 20 gitu ya, masih di bawah 20 tahun. Sangat berbeda dengan kalau di perguruan tinggi. Kalau di perguruan tinggi, saya waktu di Pajajaran itu Pak Mansur Shah, ada kawan yang sudah mendapatkan 2 doktor, dia masih meneruskan, dia usianya 82 Pak, 82. Saya selesai dokter dari Universitas Pajajaran usia 39 waktu itu. Nah jadi saya pikir sangat bergantung kepada dari perspektif mana kita melihat gitu. Dari kalau pendidikan formal kan tetap alasannya dibatasi dengan usia, berbeda dengan kalau kejar paket mungkin itu Pak Mansur Shah ya. Kejar paket itu kan bisa, paket C kan bisa di atas 20 tahun gitu ya. Kalau kita rata-rata pendidikan formal mungkin antara tadi 7 sampai 20 gitu ya, baik itu mulai SD, SMP, SMA. Nah, jadi saya pikir konsentrasi kita untuk bisa untuk bisa membimbing anak-anak didik kita saja intinya. Usia-usia itu, karena usia itu kan riskan untuk mencari identitas gitu ya. Jadi kalau Bapak di SMA itu jangan dikira di perguruan tinggi tidak lebih susah gitu Pak. Jadi saya pikir tetap. Jadi ajaran-ajaran keagamaan ini harus menjadi prioritas gitu ya. Harus menjadi prioritas. Pemahaman agama itu harus menjadikan fondasi untuk kita senantiasa mendidik anak kita maupun anak-anak didik kita menurut saya. Karena dengan diberikan pendidikan anak di usia dini, ya minimal dia kan menjadi menjadi barometer untuk berkelakuan gitu maksud saya Pak Mansur Shah. Saya kebetulan alumni pesantren Pak, 12 tahun. Saya 12 tahun di pesantren. Tapi saya di pesantren itu bukan inisiatif sendiri gitu ya, karena orang tua saya tidak rela saya tinggal di rumah, itu masalahnya. jadi orang tua saya lebih nyaman saya tinggal di pesantren Pak Mansur Shah gitu ya. Suatu ketika saya sedang di SPG ini Pak, saya masuk SPG Purwakarta itu 80 sampai 83. 82 pas ibu saya lihat ke pesantren, kan ibu saya kan punya pesantren juga. Jadi ibu saya datang ke pesantren, saya tidak ada Pak jam 2 itu gitu. Karena saya sedang belajar bela diri. Kalau di pesantren saya ada pencaksilat, ada kungfu, ada taekwondo, saya tidak mau gitu ya. Saya belajar ilmu kebatinan gitu. Berarti kan harus keluar dari pesantren tuh Pak Mansur Shah. Jadi saya tidak ada, ternyata saya tidak dikasih makan gitu. Dianggapnya saya mungkin main tidak berarti. Tapi sekarang manfaatnya terasa gitu ya. Oh iya. Berarti orang tua saya itu kalau saya tidak mendidik saya tinggal di pesantren, saya mungkin tidak menjadi profesor yang bisa khotib gitu ya Pak Mansur Shah. Saya alhamdulillah menjadi khotib di Al-Furqan dari tahun 2015 Pak Mansur Shah. Itu Pak Ustadz Rifa tahu sendiri gitu ya. Itu saja mungkin Pak Mansur Shah. Jadi menurut saya sangat ditentukan dari perspektif mana gitu ya. Tapi intinya saya mengapresiasi lah Bapak dan Ibu, karena Irma Jawa Barat ini kan untuk membina anak-anak didik kita menjadi anak didik yang soleh saya. Gitu. Itu Pak Mansur yang bisa disampaikan. Terima kasih Bapak. Mohon maaf tadi suaranya nggak bisa dibuka, baru sekarang mungkin bisa dibuka. Ya, oh iya. Ya, baik, terima kasih tadi yang telah menyampaikan Mas ya. Mungkin sekarang selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Pak ya. Ya silakan Ibu Yanti silakan. Mutia Nur Aini. Ya. Ibu Mutia Nur Aini. Mangga persilakan. Kalau tidak ada respon diganti aja dengan yang lain Ibu Yanti. Ya. Oh boleh. Ya. Ibu Desti. Ibu Desti, mangga silakan. Sudah terdengar Bu? Iya, mangga udah kedengaran.
Ya, mohon maaf Ibu sebelumnya tadi terkendala oleh teknis. Oke, Iya, Bapak. sama saya juga tadi. Ya, silakan Ibu Desti. Ya, Prof, silakan. izin bertanya. Silakan Ibu. Tadi mengenai penguatan pendidikan karakter kan banyak disinggung mengenai peran orang tua gitu ya, yang juga berperan sangat penting dalam pendidikan karakter ini. Nah, ketika penguatan atau pendidikan karakter dari orang tua ini tidak didapatkan oleh anak atau oleh siswa atau oleh remaja gitu ya, sedangkan hal yang perlu dirubah setelah melakukan dialog dengan remaja itu dominan dari orang tuanya. Nah, hal apa Prof yang bisa dilakukan untuk perbaikan itu? Mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih banyak. Gini Ibu Desti, mendidik itu kan, pengasuhan itu tidak sepenuhnya tanggung jawab orang tua maupun sekolah gitu. Jadi ketika di rumah itu orang tua yang harus memberikan bimbingan, atikan dan asuhan kepada anak-anaknya. Kalau di sekolah ya guru, kepala sekolah, wali pamong itu harus senantiasa memperhatikan anak didiknya. Saya waktu di SPG Purwakarta itu Bu Desti tidak senang upacara dari sekolah ke lapangan bupati gitu ya. Karena itu harus jalan kan, ada 2-3 kilo gitu. Jadi saya kalau untuk upacaranya senang, tapi kalau jalannya mungkin tidak senang gitu. Jadi dari SPG Purwakarta ke lapangan Bupati Purwakarta itu kurang lebih ada 3 kilo, 2-3 kiloan gitu. Itu jalan utama gitu. Nah jadi pas saya keluar SPG gitu ya, saya masuk gang tuh Bu Desti. Nah sudah masuk gang, saya berlima mungkin ya, saya berlima. Kemudian sudah masuk gang kira-kira 30 meter mungkin. Karena saya rumah di Pleret kan, jadi kalau dari Purwakarta itu harus jalan gitu. Kalau tidak naik namanya elep, maaf, dari situ itu jalan dari Pasar Jumat biasanya. Nah jadi saya pas masuk gang itu 30 meter, ada guru saya di belakang Bu Desti, namanya Pak Anwar. Nah kata Pak Anwar itu, Nang Komara karena dari 5 itu saya dikenal gitu oleh guru ya. Jadi Nang Komara kamu mau kemana? Saya bilang saya mau pulang Pak, karena tidak mau upacara gitu ya. Kata Pak Anwar itu gini, Anda mau besok disetrap oleh Bapak, atau sekarang kembali ke lapang untuk ikut upacara gitu. Nah kira-kira gitu. Jadi kata saya, sudahlah Pak, saya balik saja, saya kembali untuk upacara gitu. Nah saya ke jalan lagi gitu ya. Tapi sudah di jalan itu, Bu Desti saya itu lagi. Saya mangkir lagi, nyari gang lagi gitu ya. Nyari gang lagi. Jadi saya nyari gang lagi. Pas sudah di gang, itu ada Pak Anwar lagi di belakang. Nih, kata Pak Anwar itu, Anda sudah 2 kali nih mau kabur, sekarang ketemu lagi. Pokoknya ayo saya ikut Bapak gitu. Jadi dia pakai sepeda motor di belakang tuh Bu Desti. Jadi saya berlima sampai kepada tempat upacara waktu itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan sebetulnya trimita pendidikan itu antara sekolah ya, antara guru dan sekolah itu satu kesatuan gitu ya, satu kesatuan. Kalau di kita kan rasa-rasanya tidak terlalu berbeda yang signifikan ya antara negeri dengan swasta gitu. Justru kalau di luar swasta yang lebih bagus daripada negeri gitu ya. Nah, jadi menurut teman saya ketika tadi tidak full di rumah, mungkin bisa menitipkan orang tua terhadap anaknya, mau di pesantren, mau di boarding school, itu salah satu upayanya gitu Bu ya. Jadi menurut saya kalau dia sendiri merasa terbatas dengan berbagai pemahaman agama, saya pikir bisa dititipkan kepada orang untuk mendidik dia gitu. Tetapi mungkin ketika mendidik dia itu harus tetap ada pengawasan gitu. Jadi jangan di-loss gitu ya. Seperti saya tadi, saya waktu kecil itu emang tidak terlalu menyenangi juga tinggal di pesantren, tapi orang tua saya lebih nyaman tinggal di pesantren kata dia itu ya daripada di luar. Sebab biasanya gini Bu Desti,
pesantren itu mau yang sufi, mau yang modern, penanaman disiplin itu menurut saya sangat luar biasa gitu ya. Makanya saya dari kecil kan tidak usah disuruh mau makan, mau istirahat, mau belajar gitu ya. Termasuk hari ini nih, saya biasanya makan baru selesai jam 1. Tadi saya sudah bilang ke kawan, mohon saya zuhur itu sudah disiapkan makan. Karena saya jam 1 mau masuk di Irma Jawa Barat, saya bilang begitu. Nah, jadi menurut tema saya penanaman akidah, akhlak, ibadah gitu ya, agama itu senantiasa harus tertanam dari kecil gitu. Jadi kalau Irma Jawa Barat ini merupakan lanjutan. Ada suaranya. Maaf Bapak, nggak ada suaranya. Nggak ada suaranya, Pak. Maaf, Pak. Nggak ada suaranya. Halo, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Kok masih jadi kieu? Asepmu jadi kieu, asepmu. Ya Allah. Perangkat nomor siap diinstal kumaha ieu? Suaraan. Maaf, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya. Itu tuh. Suaranya nggak ada. Udah. Nggak ada suaranya. Makasih. Halo? Nggak ada suaranya? Kumaha? Dengar suaranya, Bu. Iya, baru sekarang. Nah. Mangga? Prof? Assalamualaikum, Prof. Barusan ada kendala, suaranya nggak ada. Profnya kayaknya keluar ya. Ya, Oh, keluar. sepertinya Iya, keluar. aja.